Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada yang melihat video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbi Yusran Yusuf. Saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, apa sih yang mau dibahas kali ini? Yuk kita lihat. Ya, kali ini kita bahas ilmu kealaman dasar. Ya, asal mula kehidupan bumi, hierarki kehidupan, dan juga sejarah perkembangan makhluk hidup. Tetapi sebelum kita bahas asal mula kehidupan bumi, hierarki kehidupan, dan sejarah perkembangan makhluk hidup, nah, kita bahas ilmu kealaman dasar dulu. Jadi pengertiannya apa sih? Tujuannya apa gitu? Mempelajari ilmu kealaman dasar. Oke, kita lihat. Nah, pengertian ilmu kealaman dasar. Nah, ilmu kealaman dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, dan manusia sebagai subjek pokok dalam hal ini. Ya, manusia merupakan makhluk hidup yang paling tinggi kedudukannya. Nah, jadi ilmu kealaman dasar ini membahas besar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan juga teknologi. Nah, di sini manusia juga sebagai subjek ya untuk pembahasan kali ini. Gitu. Dan manusia merupakan makhluk hidup yang kedudukannya paling tinggi. Oke. Maaf. Nah, asal mula kehidupan bumi. Nah, jadi kehidupan bumi ini muncul untuk pertama kalinya di bumi ya. Gitu. Kehidupan. Nah, kita bahas kehidupan. Jadi 4,28 miliar tahun yang lalu. Nah, cukup lama juga ya bumi ini. Gitu. Nah, setelah adanya kehidupan bumi gitu, muncullah pembentukan laut ya sekitar tahun 4,41 miliar tahun yang lalu. Ya. Dan tidak lama setelah pembentukan daratan gitu. Tadi lautan ya, jadi laut dulu. Setelah pembentukan lautan di 4,41 miliar tahun yang lalu gitu. Nah, setelah itu baru pembentukan daratan gitu ya. Jadi ya setelah pembentukan lautan lalu disusul dengan pembentukan daratan. Nah, waktunya cukup lama juga ya, dari 41 ke 54 gitu. Nah, baru terbentuklah kehidupan yang paling awal yang diketahui adalah mikrofosil bakteri. Jadi sekecil adanya kehidupan paling awal itu adalah sedikit bakteri, atau kita bisa bilang sel ya. Nah, asal mula kehidupan bumi. Atmosfer itu adalah organisme. Atmosfer dihuni oleh organisme sampai setinggi 7 km. Tinggi juga ya, cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada ekologi. Nah, ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Jadi ekologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari organisme dan juga lingkungan. Jadi apa sih hubungannya dan timbal baliknya apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, di kehidupan bumi itu ada yang namanya rotasi. Nah, siang dan malam. Jadi mungkin kita juga sebagai makhluk hidup di bumi ini ya gitu, merasakan yang namanya siang dan malam. Jadi ada, kalau siang itu cerah ya gitu. Cerah, terus kalau malam itu gelap. Seperti itu. Nah, siang kita bisa melihat matahari, dan juga malam itu kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang gitu. Nah, tadi ada rotasi ya gitu, siang dan malam.
Nah, di bumi juga ada yang namanya revolusi. Nah, revolusi itu pergantian musim. Nah, ada musim hujan, musim kemarau, musim dingin, dan lain-lain. Nah, pergantian musim. Jadi ada pergantian musim itu tiap tahun. Nah, dalam 365 hari itu ada yang namanya pergantian musim. Ada yang musim hujan, musim kemarau, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya di kehidupan bumi ini juga ada yang namanya laut, tadi kita bahas juga ya. Jadi setelah ada yang pertama kehidupan bumi, laut terbentuk, lalu disusul oleh daratan gitu. Nah, jadi laut ini adalah ekosistem laut lepas. Jadi ekosistem pantai, ekosistem pasang surut, seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas teori kehidupan bumi, yaitu ada dua ya, namanya abiogenesis dan juga biogenesis. Nah, dia ada dua ya. Apa sih abiogenesis dan juga biogenesis? Nah, abiogenesis itu kita lihat di gambar ini, abiogenesis tidak hidup pembentukan. Nah, kita lihat dulu pengertiannya, nanti kita bahas. Nah, abiogenesis itu kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Nah, kalau kita merujuk ke abiogenesis gitu, jadi tidak hidup pembentukan. Nah, jadi berawal dari tidak hidup lalu menjadi pembentukan secara spontan. Ya udah terjadi begitu aja. Jadi itu kalau kita lihat abiogenesis. Nah, jadi ini kalau kita lihat abiogenesis. Nah, selanjutnya ada biogenesis. Nah, kita lihat gambarnya nih. Biogenesis hidup pembentukan. Nah, kalau abiogenesis tidak hidup pembentukan gitu. Nah, kalau sedangkan biogenesis hidup dan pembentukan. Nah, kita lihat dulu pengertiannya dulu. Nah, kehidupan berasal dari makhluk hidup pula. Nah, jadi kalau kita lihat ke teori biogenesis gitu kan, itu hidup dan pembentukan. Jadi dari makhluk hidup sehingga terjadi makhluk hidup pula gitu. Jadi dari makhluk hidup. Nah, kalau tadi kita lihat ke abiogenesis, tidak hidup, pembentukan, dan terjadi secara spontan begitu aja gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke hierarki kehidupan manusia. Nah ya, jadi hierarki kehidupan manusia ini kita bisa bilang yang namanya organisasi biologis. Nah, apa sih hierarki kehidupan, atau bisa dibilang organisasi biologis gitu. Nah, hierarki struktur dan sistem biologi kompleks mendefinisikan kehidupan yang pendekatan reduksionistik secara tradisional. Nah, hierarki ini berjenjang, ya mulai dari atom, biosfer. Nah, jadi sebenarnya di atas molekul itu ada atom, gitu ya. Gitu. Nah, semakin tinggi tingkatannya, gitu, maka organisasinya juga semakin kompleks, ya. Atau rumit gitu ya. Bisa bilang kita rumit, gitu, kompleks, gitu. Nah, setiap objek sebagian besar terdiri atas dasar tingkatan sebelumnya. Nah, jadi ini ada ya namanya urutan tingkatan gitu. Nah, jadi yang tadi sebenarnya di atas molekul itu ada atom, cuman lupa dimasukin aja. Nah, jadi ada atom, ya atom, molekul, baru sel baru jaringan, organ, ya kan? Terus juga ada organisme, individu, terus nah ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, kita kembali lagi ya, kita coba kembali lagi. Nah, dari molekul. Nah, molekul itu apa sih? Molekul itu adalah yang namanya kumpulan atom. Ya, jadi kumpulan atom tuh. Nah, baru di molekul ini bisa kita
sebut namanya tingkat aseluler atau dan praseluler gitu. Jadi di tingkatan atom dan molekul gitu. Jadi molekul ini adalah kumpulan atom. Nah, selanjutnya ada sel. Nah, sel ini bisa kita sebut yang namanya tingkatan subseluler gitu, kumpulan biomolekul yang memiliki fungsi serta reaksi dan interaksi biokimia gitu. Nah, jadi udah kita bahas tadi sel, molekul. Nah, selanjutnya ada jaringan. Nah, jaringan ini kita bisa sebut adalah tingkat superseluler. Jadi dari jaringan ini sampai sistem organ. Nah, jaringan organ dan sistem organ kita sebut yang namanya tadi tingkat superseluler. Nah, kalau jaringan itu adalah kumpulan sel. Nah, kumpulan sel yang memiliki fungsi. Nah, lalu di bawah jaringan itu ada organ. Gitu. Nah, organ ini kumpulan organ yang memiliki fungsi. Kumpulan organ yang memiliki fungsi. Gitu. Oke, dari jaringan, organ dan sistem organ, ya, itu bisa disebut namanya tingkat seluler. Gitu. Nah, selanjutnya di sistem organ itu di bawahnya ada yang namanya organisme atau kita sebut individu. Nah, organisme itu sistem kehidupan dasar kelompok fungsional dari komponen di bawahnya paling tidak terdiri atas sel. Gitu. Satu sel. Gitu. Nah, selanjutnya di bawah organisme itu ada yang namanya populasi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada populasi. Ya. Apa sih ada populasi itu apa sih? Gitu. Nah, kelompok organisme dari spesies yang sama. Gitu. Spesies yang sama, populasi. Organisme, populasi. Nah, selanjutnya ada komunitas. Nah, komunitas ini bisa kita sebut biosenosis. Ya, gitu. Nah, komunitas itu adalah beberapa kelompok populasi yang saling berinteraksi. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah komunitas ada ekosistem atau ya ekosistem gitu. Kelompok organisme dari semua domain biologis dalam hubungan dengan lingkungan fisik abiotik. Ya. Di abis ekosistem ada bioma. Bioma ini ada pengelompokan ekosistem dalam skala benua secara iklim dan geografis berdekatan dengan kondisi iklim yang sama. Jadi skalanya benua ya gitu. Bioma. Nah, selanjutnya ada biosfer. Nah, biosfer ini bisa kita sebut ekosfer. Gitu. Ekosfer. Nah, semua kehidupan di bumi ditambah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik ini kita sebut abiotik. Gitu. Nah, dari organisme ya kita kembali dulu sebentar. Nah, dari organisme terus populasi, komunitas, ekosistem, bioma dan biosfer. Nah, itu bisa kita sebut sebagai tingkat ekologis. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini namanya hierarki kehidupan manusia atau bisa disebut organisasi biologis. Oke. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan manusia. Nah, manusia hidup sejak sejarah belum terbentuk. Nah, jadi sebelum ada sejarah manusia sudah hidup. Di mana kehidupan manusia selalu berkembang dari masa ke masa. Dalam kehidupan manusia selalu berbuat perubahan yang membuat kehidupannya berkembang dengan melakukan revolusi. Nah, tadi revolusi itu kita kembali lagi ya, coba kita lihat. Revolusi itu adalah ya pergantian musim ya, atau perubahan, kita bisa sebut perubahan gitu. Nah, manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur. Nah, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Lama juga ya. Jadi kalau kehidupan bumi itu tadi awal terbentuk sekitar miliaran. Nah, kalau sedangkan pertama kali manusia berevolusi 20,5 juta tahun yang lalu, cukup lama juga ya gitu.
dan juga berevolusi di Afrika Timur jauh tuh ya. Kalau kita di Indonesia, manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur, jauh di benua Afrika gitu. Nah, setelah itu ya melakukan perjalanan ke Afrika Utara. Jadi dari timur ke utara. Nah, dari timur ke utara, selanjutnya ke Eropa, selanjutnya lagi ke Asia, bermukim di wilayah tersebut. Gitu. Nah, itu sejak mulai sejarah perkembangan manusia. Nah, manusia pertama adalah Homo neanderthalensis ya, atau manusia dari lembah Neander. Nah, spesies ini adalah manusia yang berasal dari Eropa dan Asia Barat dengan ciri-ciri gempal, berotot, dan mudah beradaptasi di iklim dingin. Nah, ini Homo neanderthalensis ini manusia yang berasal dari Eropa dan Asia Barat. Ya, ciri-cirinya rada besar, gempal, berotot, dan mudah beradaptasi di iklim dingin. Nah, yang kedua ada Homo erectus gitu, atau manusia yang tegak berasal dari Asia Timur. Homo erectus ada di Asia Timur. Nah, kalau Homo neanderthalensis itu ada di Eropa dan di Asia Barat. Nah, sedangkan Homo erectus itu ada di Asia Timur. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada spesies yang berasal dari Pulau Indonesia. Nah, itu adalah Homo solensis, yaitu manusia dari lembah Solo yang ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain ada Homo solensis yang ditemukan di kawasan Solo, Jawa Tengah, Indonesia, ada juga Homo floresiensis. Nah, Homo floresiensis ini terdapat di Pulau Flores. Gitu. Nah, dari keempat adalah spesies baru, yakni ada juga nama Homo rudolfensis atau manusia dari Danau Rudolf. Gitu. Terus selanjutnya ada Homo ergaster atau manusia yang bekerja, dan Homo sapien atau manusia yang bijak merupakan spesies modern. Nah, jadi banyak ya spesiesnya gitu. Nah, yang sekarang itu adalah Homo sapien, manusia modern yang sekarang ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas yang namanya tadi asal mula kehidupan bumi, hierarki kehidupan, terus juga sudah bahas juga sejarah perkembangan manusia. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.